Setiap tahun, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen. Ini kan pemeriksaan status tersangka, ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan, tapi ditolak. Sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Kami mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan, KDRT pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur, saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Tak terima Kamarudin ditersangkakan ratusan advokat pasang badan, bagaimana nasib lawyer? Masih ingat dengan pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak, kini Kamarudin Simanjuntak telah berstatus tersangka karena diduga terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong atau hoax. Hal itu lantaran berdasarkan laporan polisi dari Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stefanus Kosasi. Namun ratusan advokat tak terima Kamarudin Simanjuntak jadi tersangka. Kalau Kamarudin Simanjuntak bisa jadi tersangka dalam menjalankan tugas dan profesinya, bagaimana nasib gue? Bagaimana nasib yang lain lawyer dilakukan penegakan hukum? Pungkas Martin Simanjuntak seperti yang dilansir dari kanal YouTube Uya Kuya TV Senin 28 Juli 2023 tersebut. Sambung Martin Simanjuntak jelaskan bahwa Kamarudin Simanjuntak bersuara dan membela kliennya sudah sesuai dengan prosedur, tetapi tak ada tanggapan. Kalau tidak ada yang menjawab pimpinan ini, ya saya kembalikan. Saya akan pasang badan kalau perlu. Kue ditahan sama Kamarudin. Hal ini dia lontarkan karena sikap seperti ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dia sebutkan hal ini perlu diuji agar ke depan tidak ada lagi kesewenang-wenangan. Tak hanya Martin Simanjuntak saja yang membela Kamarudin, namun ada ratusan advokat yang juga ikut membela Kamarudin Simanjuntak. Pembelaan ini bukan tanpa sebab. Pembelaan ini karena Kamarudin merupakan advokat dan berprofesi sama dengan advokat yang membela pengacara Brigadir J itu. Selain Martin, di acara Uya Kuya TV itu juga hadir advokat yang membela Kamarudin Simanjuntak. Dia katakan menjadi advokat yang melaksanakan tugas mencari tersangka seperti menzalimi advokat lainnya. Ini akan menzalimi kita semua di seluruh Indonesia, ya advokat ini kalau sampai dia benar-benar ditahan. Ucap salah seorang advokat di kanal YouTube Uya Kuya TV. Kemudian para advokat lainnya mengaku membela Kamarudin tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka menyebutkan dukungan dari ratusan advokat datang karena menurani yang terpanggil, meskipun tidak saling mengenal satu di antaranya. Dia katakan di kasus ini perlu diperhatikan pula bukti yang membuat Kamarudin mencari tersangka ini dapat dibilang tidak jelas. Tetapi menimbulkan pertanyaan besar, dapat membuat seseorang menjadi tersangka. Ketika kita melangkah itu nggak ada bukti. Ketika kita melangkah itu nggak ada bukti gitu, bukan itu bukan konyol juga gitu. Ungkap Roni Prima Pangabean. Sebelumnya diberitakan siang-siang bolong pengacara Kamarudin Simanjuntak dengan rombongan advokat geruduk Bareskrim Polri pada Senin 14 Agustus 2023.
Kedatangannya dengan rombongan advokat mengenakan pakaian toga atau atribut persidangan hitam putih. Kamarudin datang untuk memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan hoax yang dilaporkan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stepanus Kosasi. Saya dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat mendampingi klien Rina Lawi dan anaknya, kata Kamarudin di Bareskrim Polri Senin 14 Agustus 2023. Kamarudin menjelaskan kedatangannya kali ini juga untuk mempertanyakan alasan dirinya ditetapkan sebagai tersangka tak lain persoalan diduga mengabarkan kabar hoax. Selain itu, kedatangan Kamarudin juga untuk meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karupenmas Divisi Humas Polri dan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim. Hal ini tak lain soal alasan mengapa dirinya dijadikan sebagai tersangka kasus hoax. Saya minta pertanggungjawaban daripada Karu Bareskrim sama Adi Vivit atau Dirtipid Cyber Bareskrim Polri. Kenapa dijadikan saya tersangka dalam hal membela klien, ujarnya. Pengacara yang terkenal sebagai kuasa hukum keluarga, Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, mengaku saat itu tengah membela istri Direktur Utama PT Taspen atau Persero, Antonius Nicholas Stepanus Kosasi, Rina Lawi. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa imbulnya? Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka kasus berita bohong alias hoax terkait laporan oleh Dirut PT Taspen ANS Kosasi terkait tudingan pengelolaan dana calon presiden 300 triliun rupiah hingga soal menelantarkan anak. Ya benar, tutur Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivit Bahtiar saat dikonfirmasi Rabu 9 Agustus 2023. Adapun penetapan tersangka Kamarudin Simanjuntak tertuang dalam surat ketetapan bernomor S.TAP per 85 per 8 per Res .1.14/2023 di Tipit Cyber tertanggal 7 Agustus 2023.